Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ida, beserta Dewan Guru yang lain, adik-adik, ibu-ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Pagi menjelang siang kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati apa? Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Adik-adik yang berbahagia, ada yang kenal dengan Nabi Muhammad? Ada yang kenal? Kenal apa enggak? Pernah tahu? Pernah tahu enggak? Belum. Sudah pernah ketemu? Belum. Kepingin ketemu? Ya, kapan? Cepat apa lama? Cepat. Kalau cepat sekarang berangkat. Nah, Nabi Muhammad itu adalah manusia yang hebat. Apa? Manusia yang hebat. Hebat seperti kalian semua, ya. Bagaimana hebatnya? Pertama, Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia ini membawa perubahan. Alam itu dulu gelap, gelap sekali. Ketika menjelang Nabi lahir, itu menjadi terang. Padahal tengah malam menjelang subuh, itu terang seperti siang. Karena Nabi Muhammad itu adalah cahaya, nurun fauqa nuri. Maka alam itu menjadi terang dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau adik-adik punya adik lagi, kira-kira kalau lahirnya tengah malam, alamnya gelap apa terang? Tetap gelap ya, kecuali malam purnama mungkin. Nah, itulah hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi orang yang hebat. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir, ayahnya sudah meninggal dunia. Nabi itu walaupun orang hebat, tapi diuji oleh Allah, diberikan usia yaitu tidak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal lebih dulu. Tidak berapa lama ketika sudah lahir, diasuh oleh ibunya, ibunya juga meninggal. Tidak punya ayah, tidak punya ibu, namanya yatim piatu. Kasihan. Tapi Nabi Muhammad hebat. Nabi Muhammad tidak cengeng, tidak rewel, ya. Nabi Muhammad orang yang hebat, yang harus perlu kita tiru, kita teladani, kita contoh bahwa Nabi itu orang yang hebat. Kita sebagai umatnya harus jadi orang hebat, ya. Kalau ada anak rewel hebat apa enggak? Kalau ada anak nangisan hebat apa enggak? Kalau ada suka ganggu temannya hebat apa enggak? Nah, orang yang hebat itu duduknya manis, diam, ya. Itu hebat namanya, ya. Kita pengen jadi orang hebat seperti Nabi Muhammad. Supaya kita diaku menjadi umatnya Nabi Muhammad, kita harus dekat kepada Nabi Muhammad. Walaupun jaraknya antara sini Mekah, kalau orang haji itu naik pesawat dari Surabaya ke Jeddah itu 10 jam katanya, terbangnya 10 jam, jadi jauh. Walaupun kita jauh, tapi kita sebagai umatnya bisa nyambung lewat ruh kita, yaitu dengan memperbanyak baca sholawat, supaya kita diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita tidak kenal kepada Nabi Muhammad, kalau kita tidak bersalawat pada Nabi Muhammad, maka kita tidak diaku oleh Nabi Muhammad. Tidak, kamu bukan umat saya. Tidak, kamu bukan golongan saya. Cakna bahasa Inggrisnya, tidak bener ya, ngeleng-ngeleng, bener ya. Ngerti bahasa Inggris? Ada yang Madura sini? Punya, punya sama Madura. Alhamdulillah, daratan bibik nih kok. Jadi Nabi Muhammad itu kita harus sering-sering baca salawat kepadanya.
Apa ada yang bisa baca selawat? Ada yang bisa? Kita ambil yang gampang saja, sholawat badar ya. Kita berselawat dulu supaya hati kita nyambung kepada Nabi Muhammad. Lagunya yang biasa-biasa saja, insya Allah bisa diikuti. Saya dulu yang bunyi, nanti diikuti ya. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ya bareng-bareng. Salatullah salam. Oh hebat ya. Ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Lagi salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Wa salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan bacaan salawat kita diterima oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa diaku sebagai umatnya yang cinta kepada beliau dan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Nabi Muhammad itu ayahnya namanya siapa? Siapa bapaknya tadi? Sayyid Abdullah. Ibunya? Ibunya Siti Aminah. Kemudian Kanjeng Nabi itu kapan lahir? Kapan lahirnya? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Tahun apa? Gajah. Tahun gajah. Bukan tahun ikan. Itu banyak ikan itu. Tahun gajah ya. Nah, Nabi Muhammad itu lahir tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Mau tahu ceritanya? Mau. Ketika itu, ketika Nabi mau lahir, saat itu Ka'bah sudah ada. Tapi di sekeliling Ka'bah itu masih banyak berhala-berhala, patung-patung. Dan saat itu di negara Yaman, sebelahnya Arab sana, sebelahnya Mekah, itu ada seorang pendeta yang punya gereja besar, namanya Abroha. Abroha itu kepingin orang seluruh dunia tidak berhaji ke Ka'bah, tapi disuruh berhaji ke Yaman, suruh nyembah patungnya sana. Maka karena orang-orang itu tidak mau ke sana, si Raja Abroha ini marah. Ka'bah ini ganggu rencana saya, enaknya dihancurkan aja Ka'bah ini sudah gitu. Akhirnya Abroha dan bala tentaranya, ada yang naik kuda, ada yang naik onta, ada yang naik gajah, ya. Mau apa? Mau menghancurkan Ka'bah, mau dihancurkan saat itu. Maka berjalanlah dari negara Yaman, termasuk pasukan bergajah ini. Sampai sudah beberapa hari, sudah hampir nyampe ke Ka'bah, pasukan yang naik gajah ini mau menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur jalannya kehidupan tidak mengizinkan, tidak meridhoi.
Maka Allah menghancurkan pasukan gajah itu dengan mengutus burung ababil. Memang orang Abraha dan anak buahnya mau menghancurkan Ka'bah, tapi Allah mengutus burung ababil membawa batu dari neraka dilemparkan ke gajah dan pasukannya. Maka ka'asfim ma'kul, jadilah seperti daun yang digigit ulat, bolong-bolong. Jadi orang-orang yang dilempari batu sama burung ababil langsung bolong-bolong. Ya, itu di Al-Quran disebutkan seperti itu. Nah, saat itulah Nabi Muhammad dilahirkan. Makanya disebut dengan tahun gajah. Nah, Nabi Muhammad setelah lahir dunia perang. Berhala-berhala itu berjatuhan. Ada api yang disembah oleh kaum Majusi langsung padam, langsung mati. Itulah hebatnya Nabi Muhammad. Jadi orang hebat Nabi Muhammad. Sehingga kita berkewajiban untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad itu tadi saya sampaikan yatim piatu, tapi tidak nangisan, tidak rewel, tidak cengeng, tetap hebat. Seperti kalian ini hebat-hebat semua kan? Ya, jadi orang hebat. Kemudian kanjeng Nabi setelah memasuki dewasa berjuang, berdakwah. Pertama dia melaksanakan ibadah sendiri, hanya keluarga, belum ngajak orang banyak. Ketika Nabi mau sholat, umpama di sini rumahnya, di situ masjidnya, Nabi mau sholat, di tengah jalan itu diganggu orang. Gimana ganggunya? Jalannya dikasih kotoran. Nabi dilempar kotoran, dilempar pakai kotorannya binatang, dilempar pakai batu. Bagaimana Nabi marah apa enggak? Nabi tidak marah, ya? Diganggu seperti itu, Nabi tidak marah. Dilihat, oh iya, mereka belum ngerti. Kalau kotor bajunya dicuci dulu, dicuci selesai, sholat, sholat pulang. Besok gitu lagi, diganggu lagi. Marah, tidak marah kanjeng Nabi, bahkan diludahi. Apa diludahi itu? Dicobai ya, tuh gitu ya, kanjeng Nabi. Kotor dibersihkan, sholat lagi, tidak marah kanjeng Nabi. Ya, kalau kita umpama diganggu teman kita seperti itu bagaimana? Marah apa enggak kita? Enggak, betul? Ibu-ibu tidak marah kalau diganggu? Kalau saya marah kalau tidak bisa. Ya itulah kanjeng Nabi ge. Nah, jadi sampai beberapa hari lewat, ternyata yang ganggu tidak ada loh. Biasanya saya diganggu di sini kok tidak ada. Kemana orang yang ganggu ini? Ditanyakan, Pak, Bu, biasanya di sini ada yang ganggu saya ya. Kok sekarang tidak ada orangnya? Kemana ini? Ditanyakan, ternyata sakit orangnya. Apa yang dilakukan Nabi? Kalau kita punya musuh sakit, alhamdulillah ya. Kalau bahasanya orang musim lodong, kapok gitu ya. Moga-moga cepat mati sana. Enggak, kalau kanjeng Nabi enggak. Ternyata kanjeng Nabi pulang, mengambil makanan roti atau kurma, dibawa menjenguk yang sakit. Dijenguk. Ya waktu itu karena belum Islam, Nabi tidak assalamualaikum. Karena kita kalau sudah tahu orang itu tidak Islam, kita tidak boleh mengucapkan salam. Ya datang situ, kaget orangnya. Ini yang suka saya lempari Muhammad ini. Jangan-jangan balas dendam sama saya. Kaget, enggak, tenang aja Pak, tenang. Saya kesini tidak mau balas dendam. Saya jenguk sampean sakit. Saya kangen biasanya sampean lempari saya, sampean ludahi saya. Saya kangen sama ludah sampean. Sama sudah lama tidak ngeludahi saya. Nih saya bawakan roti, udah sampean. Mudah-mudahan sampean cepat sembuh ya. Besok ngeludahi lagi. Itu Nabi Muhammad. Apa yang terjadi? Dia takut gemeter. Dan dengan akhlaknya yang baik, yang sabar itu, orang itu masuk Islam. Jadi kanjeng Nabi mau menyampaikan agama itu bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, bukan dengan memaksa, tapi dengan akhlak yang dengan teladan contoh yang baik. Akhirnya dia mau masuk Islam. Alhamdulillah tambah. Itu Nabi Muhammad ketika menjalankan ibadah diganggu tetap sabar, memberikan contoh yang baik yang harus kita contoh. Itulah Nabi Muhammad.
Kemudian kita sebagai orang tua, kita sudah sanggup jadi orang tua, ibu-ibu, baik ibu wali murid dan ibu guru, ini berkewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Sebetulnya kewajiban mendidik anak itu bukan pada guru, pada orang tua. Yang berkewajiban itu orang tua. Tapi karena orang tua satu mungkin tidak sempat, ya karena sibuk, mungkin karena ya mohon maaf jurusan sekolahnya tidak jurusan pendidikan, jurusannya jurusan masak umpamanya, ya, jadi sibuk masak. Akhirnya dititipkanlah kepada lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Maka jenengan itu istilahnya minta tolong kepada guru-guru yang ada, mohon anak saya ini diajari, dididik. Tapi kewajiban tetap kepada orang tua. Tetap anak-anak kita di rumah itu kewajiban orang tua. Nah, cara mendidik anak bagaimana? Tentunya kita tidak lepas kembali, yaitu mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad. Anak ketika usia 0 baru lahir sampai 7 tahun, itu cara kita mengajarinya dengan lembut, karena anak-anak itu merekam. Jadi perlakukan anak-anak kita seperti raja. Kita ini seperti hamba, seperti pembantu yang siap mengabdi kepada raja. Jadi anak kita kalau masih 0 sampai 7 tahun itu sifatnya merekam. Jadi apa yang kita sampaikan akan terekam oleh anak-anak kita. Mohon maaf kalau anak-anak kita bahasanya bicaranya jelek, lihat ketika masih kecil dia sering dengar apa yang didengar itu yang akan disampaikan. Jadi kalau kita seperti raja, artinya apa? Kita dengan bahasa yang paling baik. Tidak mungkin kita kepada raja akan sembarangan ngomong. Kita ngomong kepada raja, hamba abdina, ingge kulo dan sebagainya. Pokoknya bahasa yang paling sopan itu anak-anak akan merekam, nanti akan ditiru oleh anak-anak kita. Tapi kalau mohon maaf anak-anak kita ajari dengan bahasa-bahasa yang kasar, ya dia akan tumbuh dengan bahasa yang kasar nanti. Nah, ketika umur 0 sampai 7 tahun, jenengan harus bisa memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Makanya kita akan dianjurkan untuk berbahasa yang bagus. Itu tujuannya memberikan pelajaran kepada anak-anak supaya dia seperti itu. Nggih nak, enggi. Kalau kita dengan bahasa yang keras, maka dia akan jadi anak-anak yang keras. Itu umur 0 sampai 7 tahun. Kemudian 7 tahun kedua, umur 8 sampai 14 tahun, itu mulai pembentukan karakter. Anak-anak sudah mulai mengerti, dia harus disiplin, dia harus diberi pelajaran dengan baik. Ketika waktunya sholat, ayo harus sholat, belajar, ayo belajar, harus diberikan ketegasan. Kalau kita kendor saat itu, maka dia akan jadi anak yang kendor. Dia nanti akan biasa menyepelekan tugas. Tapi kalau kita dengan disiplin, dengan aktif mendampingi anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik, maka dia akan membentuk pribadi yang baik. Kemudian dari 15 sampai ke 21, 7 tahun yang ketiga, itu anak-anak sudah dewasa, sudah SMA, sudah kuliah. Itu kita jadikan sebagai teman. Kita ajak musyawarah. Kalau ada apa-apa, anak-anak itu kita ajari diskusi, diajari berpikir. Kamu kalau begini akibatnya seperti ini, insya Allah dia akan menerima. Jadi kalau sudah umur segitu masih kita kerasi, maka ya salah nanti. Jadi ada tahapan-tahapannya. 7 tahun pertama kita jadikan seperti raja, maka kita berbahasa dengan bahasa yang sopan sekali. Kemudian yang 7 tahun kedua, yaitu anak-anak kita tegasi, harus disiplin, kita ajari supaya mereka jadi anak yang bertanggung jawab. Kemudian 7 tahun yang ketiga, yaitu kita ajak bermusyawarah, kita jadikan teman. Dia sudah punya pemikiran, sudah punya ide, sudah punya gagasan. Setiap ada apa-apa, umpama tidak ada salahnya kita ajak musyawarah anak-anak kita. Umpama kita mau beli sepeda baru, nah, Bapak mau beli sepeda baru, bagaimana menurut kamu? Itu seperti itu, kita ajak komunikasi. Nanti dia akan berpikir, dia akan muncul pendapat-pendapat.
supaya pemikirannya bisa berkembang dengan baik. Insya Allah kalau kita bisa menerapkan hal itu, pendidikan kepada anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, juga anak-anak yang solehah. Para adik-adik dan ibu yang kami hormati, itulah diantara kewajiban kita sebagai orang tua, yaitu mendidik anak-anak kita. Namun pendidikan itu tidak cukup hanya sekedar disampaikan. Yang terpenting yaitu adanya keteladanan, adanya contoh dari kita sebagai orang tua. Mohon maaf, ayo sholat, tapi ibu nggak sholat, bisa enggak? Tidak bisa. Sebetulnya anak-anak mulai kecil, kalau kita rajin, kita ajak ke musola atau masjid, kita rutin, nggak usah diajak, nggak usah diomongin, dia akan ikut. Nah itulah keteladanan, uswah, contoh Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka kita harus bisa jadi contoh bagi anak-anak kita. Jangan sampai ada cerita anaknya disuruh sholat protes, ibu lo nggak sholat, ibu nanti aja. Nah ini repot ya. Jadi kita mengajak juga ngasih contoh. Insya Allah kita tidak sulit-sulit untuk mengajak mereka. Ya walaupun kadang-kadang tidak sama anak-anak. Kadang-kadang ada anak-anak itu yang ya rada perlu perhatian, perlu kesabaran kita dalam mendidik anak-anak kita. Kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali. Di antara ujian kita adalah anak. Orang rumah tangga kalau belum punya anak katanya belum lengkap, ya, gitu ya. Tapi anak bukan satu-satunya jaminan orang bisa hidup bahagia. Kadang karena anak orang bisa bahagia, derajatnya bisa diangkat karena anak. Begitu sebaliknya, ada orang tua susah gara-gara anak. Tentunya karena salah dalam mendidik anak-anaknya. Karenanya monggo kita sebagai orang tua berkewajiban untuk mengantarkan mereka dalam pendidikan, supaya bagaimana dia menjadi pribadi yang baik, supaya menjadi pribadi yang solehah. Tentunya apa? Yaitu dengan kesabaran. Sabar itu apa? Sabar itu tetap terus menerus, bukan berhenti. Umpama kebetulan anak kita agak rewel, ya kita sabar, kita tidak ikut marah. Itu sabar artinya. Tetap anak-anak kita atasi dengan kesabaran. Kalau kita, kamu itu dibilang sila noro pecah lagi. Nah ini umpama, ini nggak sabar namanya, ya. Jadi kita harus sabar dalam mendidik anak, supaya apa? Anak-anak itu tetap nanti menjadi anak yang baik. Tapi kalau kita tidak sabar dengan kekerasan, ya sebaliknya, mungkin nanti dia timbul perasaan dendam. Suatu saat kalau saya sudah besar, orang tua akan saya marahi juga. Makanya kalau ada anak sampai memarahi orang tua, ya mungkin dulunya juga seperti itu dalam menerima pendidikan dari orang tuanya. Ya mohon maaf, mungkin tidak mesti ya. Tapi insya Allah kalau kita bisa mendidik anak-anak kita dari kecil dengan baik, insya Allah anak-anak akan baik kepada kita. Itulah tanaman kita seperti itu, okay? Karenanya mari kita sabar dalam mendidik anak-anak kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang nurut sesuai dengan harapan orang tua. Orang tua kepingin apa dari anak? Orang tua tidak kepingin balasan dari anak-anak. Yang diinginkan dari orang tua, kalau anak-anak nurut, anak-anak taat, anak-anak soleh-solehah, kita akan senang. Anak-anak rajin ibadah. Lebih-lebih kalau kita sudah dipanggil oleh Allah, yang kita harapkan dari anak-anak hanya doa dari anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita bisa berdoa kalau tidak pernah kita ajari? Nah, oleh karenanya, ayo kita ajari anak-anak kita, supaya anak-anak kita jadi kebanggaan bagi kehidupan kita. Yang bahasa Al-Quran menyebutkan qurrata a'yun. Jadikan anak-anak kita itu menjadikan pendingin pandangan mata. Qurrata a'yun. Jangan sampai anak-anak itu jadi aduwal lakum, jadi musuh. Karena orang tua itu tadi itu sudah saya sampaikan, bisa senang gara-gara anak, bisa susah gara-gara anak. Tentunya tidak lepas dari pendidikan. Kalau salah dalam mendidik, maka dia juga akan salah dalam menempuh kehidupannya.
Oleh karenanya monggo kita berusaha sabar dalam mendidik anak-anak kita. Ketika sekolah ya monggo diantarkan ke sekolah, ketika di rumah itu tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tentunya yaitu dengan kesabaran dan keikhlasan. Ikhlasnya kenapa? Ikhlas itu berbuat tanpa pamrih, melakukan apa saja tanpa mencari nilai, entah 100, entah tidak dinilai, entah merah, entah kuning, kerjakan aja. Gampangnya ikhlas itu kalau sampean melakukan sesuatu dipuji, sampean tidak bangga, dicaci maki, dimarahi, sampean tidak marah, itu ikhlas. Ya, iya. Kadang-kadang kita kan umpama melakukan kerja bakti, ternyata ada yang salah, ada yang marah, sampean tidak usah marah, sampean diam. Umpama sampean itu kok bagus dipuji, ya tidak usah bangga. Itu gambarannya ikhlas seperti itu. Kira-kira sudah ikhlas semua ya? Nah, kadang-kadang kan gitu, kita beramal cari kiri kanan, siapa yang melihat saya apa saudara yang memperhatikan apa enggak, itu manusiawi, wajar ya, kita ingin diperhatikan orang, padahal itu enggak boleh, namanya ria. Kita beramal itu harus ikhlas kepada Allah supaya mendapat ridha Allah. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kalau tidak ada yang memperhatikan, kita malas. Kalau diperhatikan baru semangat. Ini namanya tidak ikhlas ya. Nah, jadi ikhlas itu gambarannya tadi tuh. Gambarannya kalau dipuji tidak bangga, kalau dicaci maki tidak marah. Itu sudah. Sampean coba dalam kehidupan sampean. Kalau sampean masih sering marah, berarti ikhlasnya masih belum penuh. Bisa ditingkatkan lagi. Latihan ya. Jangan sering marah. Insya Allah kalau tidak sering marah akan jadi orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu tinggi derajatnya. Setan itu dapat menggoda manusia, kecuali orang-orang yang ikhlas tidak bisa digoda oleh manusia. Nah, itulah. Jadi kita dalam beribadah menjadi contoh anak-anak kita, yaitu dengan kesabaran dan dengan keikhlasan. Insya Allah dengan begitu kita ini akan tenang. Orang kalau beramal tidak ikhlas, sumpah pikirannya. Iya. Wah, aku nyumbang gak karek direken, kan gitu nanti ya. Aku sudah memberi ini memberi itu, tapi masih salah, masih kurang ini. Tapi kalau ikhlas, wes aku ngasih ya sudah, tidak mikir mau apa mau bagaimana, tenang. Jadi hidupnya tenang. Orang kalau tidak ikhlas, tidak bisa tenang hidupnya. Kadang-kadang selalu memperhatikan orang lain. Coba itu gimana, coba itu gimana. Tidak usah begitu. Jadi kita berbuat sudah mukhlisin lahuddin, ikhlas karena Allah, tidak peduli orang bilang A, bilang B, bilang C, merah kuning itu terserah, yang penting saya berbuat karena Allah. Tapi itu pun perlu waktu, perlu proses. Tidak bisa sekaligus langsung ikhlas, tidak bisa. Kayak kita sedekah, membantu anak yatim, bantu fakir miskin, tidak bisa langsung ikhlas. Ya dikit-dikit, lama-lama nanti akan ikhlas. Karena kita sering bersedekah, insya Allah. Awal-awal biasa kita dipaksa, kadang-kadang dipaksa, ayo keluarkan. Kadang terpaksa, tapi lama-lama enggak. Tapi karena sering, insya Allah ikhlasnya akan muncul, riyanya akan hilang. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ayo kembali lagi kepada peringatan Maulid. Bahwa dengan peringatan Maulid, jangan lupa kita tumbuhkan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan mengikuti ajaran-ajarannya. Perintahnya dikerjakan, larangannya dijauhi, dan ditambah dengan memperbanyak baca sholawat. Kalau hitung-hitungan, umpama ini hitung-hitungan, kita semua ini mau masuk surga, terus Allah tanya, malaikat tanya, mau masuk surga? Iya. Tiketnya pakai apa kita masuk surga? Kira-kira ngandalkan amal yang mana? Sholat. Saya sudah rajin sholat, malaikat ini sholat saya. Saya rajin zakat, puasa, sedekah. Kira-kira amal kita ada yang diandalkan seperti itu? Rasanya tidak sebanding masih dengan nikmat dari Allah, dengan dosa yang sering kita lakukan, dan kualitas ibadah kita. Sholat kita kadang-kadang masih seperti itu. Kadang-kadang masih bolong-bolong sholatnya juga. Enggak, sudah aktif ya. Alhamdulillah kalau sudah aktif ya ditingkat. Jadi kalau kita mau masuk surga, mengandalkan amal kita, terus rasanya saya kembali ibu ke Allah.
tak pantas rasanya ya, tak pantas. Amal yang mana yang kita andalkan? Tak pantas. Tapi tetap kita kerjakan itu sebagai kewajiban. Nah, di samping kita beribadah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, kita berharap syafaatnya Nabi Muhammad. Kalau tidak ada bantuan syafaat dari Nabi Muhammad, rasanya kita tidak mungkin masuk surga. Kalau hitung-hitungan ya, kalau hitung-hitungan Allah ngasih nikmat mata, nikmat mulut, nikmatnya gigi, nikmatnya hidup. Ini sudah berjuta-juta nikmat dari Allah setiap saat kita hidup. Nah, kita hanya suruh sholat 5 waktu, sholat hanya 5 menit, itu pun kadang-kadang kaburu kadang-kadang. Ya, jadi seperti itu. Makanya kita berharap syafaatnya Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi tidak bisa mengaku umatnya kalau dia tidak mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi. Ikuti dulu ajaran Kanjeng Nabi, ikuti tuntunannya. Setelah itu baru kita berharap syafaat. Insya Allah akan diaku oleh Kanjeng Nabi. Kali kalau kita tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah sedekah, tidak pernah zakat, jelek sama tetangga, tidak rukun sama teman, hancur pesena telur itu. Tidak bisa kita dapat syafaat. Tapi kalau kita sudah melaksanakan ibadah sambil kita berharap syafaat, insya Allah ada harapan kita bisa ikut kelompoknya Nabi Muhammad, yaitu berharap masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita mengharapkan doa-doa daripada anak-anak keturunan kita, yaitu jadi anak-anak yang solehah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesabaran, diberikan keikhlasan dalam melaksanakan tugas hidup di dunia, beribadah maupun mendidik anak-anak kita dan keluarga, jadi keluarga yang solehah, sakinah mawaddah warahmah, dan kita bisa mendapat syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang kami sampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya dan pasti banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita doa bersama. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang dalam kesulitan diberikan kemudahan, yang punya urusan mudah urusannya lancar, diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadihi niyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, adik-adik amin ya. Ya, duduk yang bagus, duduknya yang bagus. Ya. Ayo amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wal jami' istadran jamil masyarakat jamil muslimin wal muslimat ala yaminahum wal amwat. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa ta'ala min ahlil ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyakum min ashqi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas sholihin. Rabbi ij'alna muqimas shalah. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.